Hari yang ditunggu telah tiba. Ratusan domba dari berbagai daerah di Garut sudah berdatangan dan digiring oleh pemiliknya ke dalam pamidangan di sekitar arena. Mereka yang datang telah siap berkompetisi untuk menjadikan domba miliknya menjadi domba paling tangkas. Peran panitia pelaksana di sini sangat penting dalam terselenggaranya kontes ini. Sejak pagi, panitia mempersiapkan segala keperluan kontes, seperti lapangan, pamidangan domba, tempat penonton, hingga panggung khusus pemain musik untuk mengiringi langkah domba di tengah arena. Tidak hanya orang dewasa saja yang menyertakan dombanya ke dalam kontes laga ketangkasan domba. Anak kecil pun, yang bahkan tubuhnya terlihat lebih kecil dari domba, tanpa rasa takut menggiring domba miliknya ke dalam arena. Ya itu bangsa bawa alat-alat dulu, makanan seperti minuman dan lain sebagainya. Terus bawa alat-alat buat nayaga seperti gendang, kayak lain macam sebagainya. Habis itu bawa itu pasang-pasang dulu terpal, tenda-tenda gitu. Ya kira-kira 10 orang lah kalau lagi hadir semua. Kalau lagi ada halangan paling 7 apa 6 orang yang bantu-bantu. Ada 3 kelas dalam kontes laga ketangkasan domba ini. Setiap kelas ada bobot masing-masing supaya kontes berjalan seimbang. Kelas C untuk bobot 50-60 kg. Kelas B untuk bobot 60-70 kg. Dan kelas A untuk bobot 70-80 kg. Jika saja ada domba yang memiliki bobot paling besar dan tidak ada domba lainnya yang memiliki bobot yang seimbang, maka domba tersebut tidak dapat mengikuti kontes. Ya, kategorinya itu tadi Bapak katakan dibagi 3 kategori. Ada kelas C, ada kelas B, ada kelas A. Kelas C yaitu bobotnya sampai 50 kilo. Kelas B dari 50 sampai 70 kg bobot hidup, berat hidup. Kemudian kelas A dari 75 ke atas gitu. Kalau sekarang kategori kelas C, umpama yang satu bobotnya 45 kilo, yang satu musuhnya atau lawannya 50 kilo, itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu karena dalam kontes itu ditimbang bobotnya gitu. Kontes ini dinilai bukan dengan cara mencari domba yang dapat mencelakai domba lainnya. Ada beberapa kategori yang dinilai dan menentukan. Disitulah peran juri menentukan domba siapa yang mempunyai nilai tertinggi di tiap kategorinya. Domba dengan nilai tertinggi berhak menjadi pemenang. Apa yang didapat dari setiap kontes tidak lebih untuk menaikkan reputasi si pemilik domba. Namun, cukup unik jika melihat hadiah yang diberikan panitia untuk para pemenang kontes laga ketangkasan domba ini. Dari hadiah alat rumah tangga, elektronik, hingga seekor sapi menjadi ganjaran untuk domba terbaik. Atau bahkan, domba tersebut bisa dihargai dengan harga sepeda motor ataupun sebuah mobil. Menentukan pemenang itu dihitung sampai 20 kan, tadi 20 sampai hitungan 20 domba itu tidak ada yang kalah, tidak yang kabur gitu kan. Kemudian yang satu tamat sampai 20, tapi ini yang menang. Ini tanduknya gayanya di bawah. Yang satu umpamanya ada yang satu umpamanya
hanya punya nilai 15, tetapi yang satu lagi ada gadengnya nilai 25, itu yang menang. Kedua, gaya di lapangan. Gaya di lapangan itu langkahnya ke belakang, hampir kalau disamakan dengan bunyi musik kendang, itu seperti mengikuti bunyi musik kendang, itu kan. Itu kemudian lari ke depan, ya juga cepat gitu kan. Selain mundur ke belakang dan lari ke depan juga cepat itu. Kemudian itu menjadi suatu nilai yang Bapak juga tadi katakan, kesehatan umpamanya 60, keberanian memukul 25, kemudian cara apa itu tadi menahan pukulan 15 itu. Ada yang mencapai 80, ada yang mencapai 90, jarang sampai 100. Itu hanya batas maksimal aja sampai 100 itu. Hadiah yang diberikan itu bermacam-macam. Nah, kemudian ini hadiah hiburan kelas C, umpamanya dari yang ke-1 ada 6 hadiah kelas C, umpamanya ada gempol untuk mencukuri, itu diberikan ke domba. Misalnya yang satu lagi, ini yang satu lagi sama kategorinya, misalnya itu apa, cetek untuk mengerat kukunya. Kemudian ada apa itu gongseng namanya, itu yang suka tambang, itu suka pakai hiasan ya, itu gongseng namanya. Itu harganya juga bukan 100-200 sampai 400-500 ribu, ada yang 1,5 juta itu gongseng deh, yang dari kulit itu. Jadi bermacam-macam. Kemudian dari elektroniknya ada mini kompo, ada PCD, ada apa itu kulkas, ada sepeda gunung, ya sampai ke atasnya, sampai ada yang memberikan dari pemerintah itu penghargaan sebuah mobil gitu. Bagi peternak dan pemilik domba, tidak penting hadiah yang didapat. Bagi mereka itu hanyalah bonus. Asalkan domba mereka bertanding dengan tangkas, itu cukup untuk mengangkat pamor peternakan mereka dan menaikkan nilai jual domba mereka. Dengan pamor yang sudah tinggi, bukan saja domba yang sudah siap dikonteskan yang menjadi mahal, domba yang masih menjadi bibit pun sudah berharga tinggi. Domba Garut, sebuah fenomena yang harus diberdayakan keberadaannya. Tilu tes hiji 2 3 4 mama.